Oke, dah. Udah. Aduh, saya handphone. Oke. Oke, Coach. Sip. Coach Abi ya, manggilnya. Siap. Berarti ya. Oke. Oke, Coach Abi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jamaah Facebook ya, udah kayak ngaji aja Facebook. Baik teman-teman Facebook, dimanapun teman-teman berada, sengaja saya buat acara seperti begini, ngabuburit. Ngabuburit ini sebetulnya bahasa Sunda ya, Coach ya. Ya. Karena sudah mendarah daging menjadi bagian dari orang Indonesia, maka ngabuburit ini bukan lagi hanya milik orang Sunda, itu milik orang Indonesia juga. Teman-teman di Facebook boleh gabung bersama kami menyaksikan sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti kita tampilkan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tema ngabuburit kita sore hari ini adalah strategi bertahan di masa krisis bagi UMKM. Telah hadir di samping saya ini Coach Abi ya, panggilannya Coach Abi, yang telah malang melintang begitu, malang melintang di dunia pemberdayaan diri, terutama pemberdayaan UMKM di Indonesia. Bagaimana kiprah beliau bisa dilihat dengan seksama oleh teman-teman di sosial medianya, entah itu di Facebook, entah itu di IG gitu kan. Kalau yang punya WA-nya bisa lihat story WA-nya gitu kan. Teman-teman, kali ini ya kita akan ngebahas tentang strategi bertahan di masa krisis bagi UMKM. Kenapa sih ini sangat begitu penting buat kita bahas di Coach? Emang ada apa sih sehingga UMKM itu harus melakukan strategi bertahan gitu? Apakah betul-betul kondisi saat ini itu kondisi yang kritis atau memang atau bukan gitu? Silakan Coach. Iya. Terima kasih atas Silakan Coach Abi. kesempatannya. Ini udah live ya? Oke. Udah. Ya. Udah ada berapa? Viewernya udah Udah lumayan ada. 6 lah. Saya mantau Udah juga ada viewernya. di ini. Oke. Tampil ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, terima kasih nih ke sahabat saya, guru saya, luar biasa. Walau kita belum pernah jumpa ya, gitu kan. Insya Allah kita akan pasca pandemi lah, kita wajibkan kita jumpa lah ya, gitu kan. Ini Coach Ashar itu salah satu orang yang akunnya itu suka saya stalking sebenarnya sih, gitu kan. Makanya kalau saya gitu. di pas hari itu langsung ada gitu kan, beberapa apa namanya historinya Gitu ya. tuh langsung ada gitu kan. Ya, kenapa? Karena karena ada Ada beberapa ya. hal yang ya saya banyak belajar lah dari antum. Nah makanya begitu kemarin antum langsung share siapa yang mau ini, langsung kue gitu kan. Nah, ini kita alhamdulillah ya. Jadi saya pikir ini satu kesempatan bagi saya. Oke, satu kesempatan bagi saya di mana saya bisa ada di ruangannya Coach Ashari yang luar biasa ini. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa ya mendunia lah ya, pandemi ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Jawa, tapi seluruh dunia ya, kita sedang mengalami fase yang akan menjadikan new normal ya, new normal di kemudian hari. Nah, kemarin ketika dihubungi bagaimana nih kiat-kiatnya gitu kan, agar di masa pandemi ini para UMKM pelaku usaha
masih terus bisa bertahan, bahkan bisa grow up ya. Syukur-syukur ya, syukur-syukur tidak hanya grow up, bahkan bisa scale up. Kenapa enggak gitu kan di masa pandemi ini. Saya mau sebelum jauh saya mau mencontohkan dulu salah satu klien saya, klien bisnis coaching saya ya. Justru di masa pandemi ini April ya, April kemarin saya dapat reportnya April kemarin omsetnya malah naik gitu kan. Hampir 100% naiknya. Dari 500 juta sebelumnya per bulan menjadi 1 miliar ya, 1 miliar di bulan April kemarin, dan itu dibandingkan dengan April tahun lalu di masa belum pandemi jauh sekali gitu kan, jauh sekali gitu kan. Bisnisnya apa? Bisnisnya busana muslimah gitu kan. Jadi ada beberapa para ahli membuat tabel gitu kan bahwa bisnis yang akan memenangkan itu salah satunya adalah bisnis yang berhubungan erat dengan kesehatan. Itu betul sih, itu betul. Terus bisnis yang berhubungan erat dengan makanan itu juga betul gitu kan. Namun bukan berarti bisnis yang lain gitu kan tidak bisa mengambil celah, gitu kan. Tidak bisa mengambil celah. Bisa saja, tinggal bagaimana caranya kita pintar-pintar bermain celah tersebut. Karena bukankah pebisnis itu harus memiliki salah satu karakter agility ya, atau lincah ya, atau lincah di sini bukan dia tidak lincah ini bukan dia tidak kuat apa namanya kuda-kudanya, dia kuat kuda-kudanya, dia kokoh, tapi dia bisa kapan menghindar, kapan menyerang. Saya mengibaratkan pebisnis ini sebagaimana kita dalam bela diri ya. Kebetulan saya ada background di bela diri gitu kan. Nah, jadi di sore ini saya coba juga share kepada teman-teman semua, ya teman-temannya Coach Asari juga, gitu kan. Gimana sih strateginya gitu kan. Gini, saya pernah hidup di tahun 98 ya, di mana krisis juga saat itu ya Indonesia. 98 saya waktu itu sedang asik-asiknya di jalanan lah, saya tahu banget. Dan UMKM 98 itu juga satu bisnis yang bertahan kuat ya, bertahan kuat. Bedanya kalau 98 UMKM kenapa kuat, karena banyak yang tidak bersentuhan dengan perbankan dan lain-lain. Nah, sekarang UMKM juga bisa kuat walaupun banyak yang ambruk, atau bukan ambruk ya, banyak yang sedang cooling down. Baik teman-teman, saya membuat satu formula ya, di mana formula ini sudah saya buktikan pada diri saya sendiri, saya sudah buktikan kepada orang-orang lain, klien-klien saya, baik itu klien saya yang berhubungan erat dengan bisnis maupun klien-klien saya yang lain. Oke, sebentar saya share dulu biar ada noise dari bawah. Nah, oke. Ini ruangan kerja saya dibikin sedemikian unik. Oke, jadi balik lagi kepada tadi, saya bikin formula ya. Formulanya ya banyak teman-teman di antara teman-teman sudah tahu ya sebetulnya gitu kan. Apalagi sesama trainer, sesama coach gitu kan. Formulanya apa? Formulanya saya kasih nama do it ya. Jadi saya sering slogan saya tuh let's do it gitu kan. Ayo lakukan, let's do it. Ayo lakukan, let's do it. Ayo lakukan. Saya mengajak let's do it, ayo lakukan. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan itu adalah do it. Doa, doa, O optimis, I ikhtiar, T tawakal. Ini do it yang pertama ya, do it yang pertama. Let's do it. Kita harus doa. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk selalu menyerahkan diri, meminta, memohon gitu kan, pada Tuhan, pada Allah yang Maha Kuasa, bahwa apa yang sedang kita upayakan ini agar berhasil. Apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Apa yang menjadi tantangan kita bisa berhasil.
Jadi do it, doa, ya. Namun gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar doa kita tembus gitu kan, mudah atau mudah diiyakan, nggak bahasa saya, mudah diiyakan. Ada beberapa hal. Pertama, kita berdoa di waktu-waktu mustajab, ya. Ambil tuh sepertiga malam, ambil tuh duha, gitu kan. Kemudian kita berdoa di tempat-tempat yang terbaik, gitu kan. Doa di waktu-waktu yang terbaik, ya. Eh, Misalkan kalau kalau kemarin waktu masih sholat Jumat, termasuk di daerahnya yang memang bukan daerah yang zona merah. Kalau zona merah memang sudah di rumah, ya. Tapi yang tidak zona merah, masih zona hijau, masih bisa melakukan sholat Jumat, misalkan waktu di saat eh, dua khutbah itu mustajab, lakukan itu. Nah, bagaimana agar doa kita selain selain juga waktunya, tempatnya, ya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ya. Itu perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Dan bukan hanya kita yang mendoakan atau berdoa, tapi juga doanya orang lain. Ya, jadi di doa ini, di D ini, doa kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan juga doanya orang lain. Saya, pada seluruh klien saya, apapun tantangan Anda, apapun apa yang Anda inginkan, saya wajibkan Anda berdoa dan Anda minta doa dari orang lain. Saya wajibkan seperti itu. Minta doa dari orang lain, gitu kan? Minta doa dari orang-orang terdekat kita, dari orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita. Minta doa dari tetangga kita, minta doa dari anak-anak yatim, minta doa dari guru-guru kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar mereka mau mendoakan kita? Ya kan? Maka jawabannya, perbaiki hubungan kita dengan mereka. Perbaiki hubungan kita dengan mereka. Doa. Nah, jadi duit itu, bisnis itu tidak semata-mata hanya bentuk ikhtiar action manusiawinya gitu, tapi ininya, ya. Bisnis itu adalah bukan hanya untung rugi, bisnis itu adalah surga neraka. Bisnis itu adalah surga neraka, gitu kan. Anda eh, apa namanya? Kalau kalau berbisnis menjadi kaya raya itu insya Allah mudah. Tapi menjadi orang yang sukses, karena pengertian sukses menurut saya bukan hanya dia penuh kekayaannya, banyak hartanya, tapi juga bagus, baik perilakunya, baik spiritualnya. Jadi itu doa. Ya. Kemudian yang kedua, optimis. Ya. Ini baru duit yang pertama nih, ya. Nanti ada duit yang kedua. Optimis. Kita yakin bahwa apa yang sedang kita perbuat, apa yang kita sedang cita-citakan, apa yang sedang kita lakukan akan berhasil. Ya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menggapai puncak kalau keyakinan bahwa pencapaian sampai puncak pun bisa teraih, gitu kan? Wah, saya nggak mungkin nih. Misalkan Anda seorang Anda seorang pendaki gunung, mau naik ke gunung gede, misalkan di Bogor sini, ya, yang pendek lah. Tapi dalam hati Anda, aduh saya nggak mungkin deh, nggak mungkin nyampe ke sana. Ya nggak akan nyampe lah, nggak akan nyampe. Walaupun nggak nyampe, Anda terengah-engah ke sananya. Nah, jadi optimis bahwa pandemi akan segera berakhir, optimis bahwa apa yang Anda lakukan saat ini akan bisa mendapatkan sesuatu kebaikan buat kita. Doa, optimis. Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Berarti kita tidak eh, bukan tidak maksimal. Kita tidak hanya mengoptimalkan zikir, doa, terus di masjid, terus segala macam, tapi kita harus juga ikhtiar, harus maksimal. Ya, ikhtiar harus maksimal. Dengan cara apapun. Yang penting masih dalam koridor kebaikan tentunya, ya. Ikhtiar yang maksimal.
Nanti bab ikhtiar kita akan bahas di duit yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tawakal. Ya, ketika kita sudah doa yang maksimal, minta orang lain untuk mendoakan kita secara maksimal, kita juga setelah optimis yang maksimal, kita juga ikhtiar yang maksimal, kita harus juga tawakal yang maksimal. Nggak boleh ada kekhawatiran tentang hari esok kalau kita punya keyakinan pada Allah bahwa esok kita akan ada rezekinya. Ya, kalau besok hidup pasti ada rezekinya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya pasti ada dibarengi, diiringi dengan rezeki. Dan tawakal ini juga melatih kita pertama, dua ya, melatih kita untuk sabar. Kalau apa yang sudah minta doa, minta yang optimis, ikhtiar yang udah maksimal, hasilnya belum sesuai yang diinginkan, kita dilatih untuk sabar. Ya, kita diminta untuk sabar. Yang kedua, kita dilatih diminta untuk syukur. Ketika kita berdoanya udah maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal, optimis sudah maksimal, ya, dan berhasil, maka kita bersyukur bahwa apa yang kita capai bukan karena kita, karena Allah mau mencapaikan kita ke tempat yang ke cita-cita kita, seperti itu. Ya, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada juga kegalauan. Itu duit yang pertama. Ya. Nah sekarang let's do it, saya terjemahkan lagi kepada duit yang kedua. Ya, ini lebih ke teknis. Ya, lebih ke teknis. Apa duit yang kedua? Pertama huruf D, yaitu desire. Ya, desire. Hasrat kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu kan. Kita harus mampu menciptakan hasrat untuk mencari atau mendapatkan sesuatu. Kita harus punya daya dorong yang luar biasa agar hasrat tersebut ada di dalam diri kita. Misalkan gini, maksud saya gini. Oke, masa pandemi gitu kan. Harus punya hasrat kita. Saya harus bisa tetap menggaji karyawan. Omset saya harus bisa naik, minimal naiknya saya tidak minimal sama ya, minimal naiknya 10% gitu kan misalnya. Tapi naik aja dulu lah, naik gitu kan. Syukur-syukur scale up. Nah, ciptakan hasratnya dulu di situ. Ciptakan hasrat. Atau kalau ternyata bisnisnya benar-benar sesuatu yang terdampak banget, contoh kayak bisnis saya yang kafe itu terdampak gitu kan. Saya punya kafe terdampak. Udah saya putar dulu. Saya ciptakan hasrat baru. Apa nih? Gitu kan. Saya pelajari, bisnis kesehatan gitu kan, yang ada hubungan dengan kesehatan. Ya udah, akhirnya saya bisnis madu sekarang yang nge-branding madu sendiri. Saya ciptakan hasrat di situ. Kenapa saya harus madu? Anda misalkan yang bisnis makanan kafe seperti saya, Anda ciptakan hasrat. Kenapa saya harus bisnis tersebut? Ya, hal apa yang membuat saya, alasan utama apa yang membuat saya harus melakukan tersebut? Ya, ciptakan hasrat. Itu desire. Setelah ketemu hasratnya, maka Anda kemudian yang optimize. Optimize itu adalah mengoptimalkan. Ya, mengoptimalkan segala sesuatu yang ada. Ya, mengoptimalkan segala sesuatu yang ada, gitu kan. Contoh, saya mencontohkan diri saya sendiri ya, karena saya juga pelaku UMKM, pendamping UMKM juga, gitu kan. Ketika saya sudah berhasrat sudah menikah, saya di pandemi ini tetap harus punya pemasukan, gitu kan. Training saya sebelum pandemi itu udah di pending semua kan. So, udah ada beberapa jadwal di perbankan juga di pending semua, gitu kan. Akhirnya, saya harus ciptakan hasratnya adalah saya wajib sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam di keluarga harus tetap menafkahi, gitu kan. Kalau enggak, saya dimarahin nanti sama Allah dalam artian petik gitu ya. Saya ditagih janji saya. Jadi itu saya ciptakan hasrat mikir, gitu kan.
Oke, apa nih, gitu kan. Belum lagi karyawan saya dan lain-lain. Gitu. Pikir, oh ya, saya optimize, ya dioptimalkan, saya pelajari segala sesuatunya. Kemudian saya lihat teman-teman saya siapa yang bisa mendukung kepada pendorongan hasrat saya tadi. Siapa yang bisa mendukung kepada pencapaian yang hasrat yang saya ingin lakukan ya. Jadi kembali lagi saya bikin bisnis madu, Asilah mereknya, saya branding sendiri, saya cari semua resourcesnya, ternyata ada dan saya sampai nyempetin untuk bisa datang ke tempatnya. Ya, walaupun cukup jauh gitu kan, ke sumbernya langsung. Jadi saya melihat oh iya kemurniannya segala macam. Nah itu, jadi saya optimalkan semua. Setelah dioptimalkan, oke dibikin desain dan lain-lain aja dijual. Dan aja bisa banyak reseller datang. Nah, itu hasrat, itu optimize. Jadi saya database, saya bikin database, mana yang bisa saya optimalkan. Itu dioptimize. Baru di I, itu adalah inisiatif. Ya, inisiatif. Dari sekian banyak yang list yang bisa dioptimalkan, mana duluan. Ya, yang inisiatifnya yang bisa saya lakukan di awal. Oke. Jadi inisiatif melakukan hal-hal manuver-manuver, branding, marketing, bahasa-bahasa iklan, terus di medsos dan lain-lain. Inisiatif. Kemudian T-nya adalah take in. Take in itu adalah menerima hasil yang sudah didapat, sekaligus juga mengevaluasi untuk action berikutnya, untuk inisiatif berikutnya. Gitu kan. Ya. Jadi saya menerima, oh ya dengan bisnis madu saya bisa ngejual 50 kilo nih rupanya dalam 1 minggu gitu kan. Oke, setelah itu saya evaluasi, saya terima, alhamdulillah ya Allah saya terima. Kemudian saya evaluasi, kemarin apa kurangnya, ya kurangnya di mana, terus bagaimana caranya segala macam, terus evaluasi terus. Akhirnya brandingnya pun desainnya sedang dievaluasi. Dan ternyata yang terjadi adalah yang tadinya itu ibarat bukan skoci ya, bisnis dadakan saya yang madu tadi malah jadi sesuatu yang saya proyeksikan untuk masa depan, gitu kan. Akhirnya saya menghubungi BPOM, kemudian saya coba urus juga PRT-nya segala macam. Nah seperti itu. Nah, maka di masa pandemi ini malah bagi orang-orang tertentu bisa menciptakan bisnis baru nanti di kehidupan yang baru, ya di new normal yang baru. Jadi, seperti itu teman-teman semua ya. Strateginya adalah let's do it, gitu kan. Ayo lakukan, let's do it. Doa, optimisme, ya tawakal, desire, optimize, inisiatif, and take in. Oke, saya pikir itu nanti saya ingin ada dialog interaktif ya. Jadi oke. Baik, Coach Abi terima kasih nih. Ini berharga sekali ya teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Coach Abi. Ini sebuah konsep yang beliau bikin gitu dengan istilah duit, ya. gitu kan. Duit. Bahkan sebagian setting duit jadi duit gitu. Gitu. Dari duit jadi duit. Oh, duit jadi duit. Gitu. Nah, ini dia menarik ya. Jangan sampai duit nggak jadi duit. Nah, ini yang malah bikin belangsak gitu kalau kata orang Jawa bilang. Baik, menarik ya, sangat menarik teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin nitip pertanyaan, boleh komentar aja di kolom sini. Ya. Di kolom di bawah nih komentar, jadi nanti akan kita bahas lah bersama-sama gitu. Nah, Coach, kenapa sih bisa ini ya? Mungkin dari saya dulu deh bertahan. Tadi kan banyak kafe, Coach punya kafe, punya bisnis-bisnis yang istilahnya kena dampak banget gitu pada saat sekarang. Misalkan bisnis kafe tadi yang tadinya kafe itu banyak orang datang beli gitu. Nah, ini kondisinya sekarang gimana nih? Apakah tutup gitu, tutup atau memang ada
strategi bertahannya gitu. Yes, untuk kafenya tutup, sementara tutup. Hmm. Tapi si karyawannya tidak saya pecat. Oh gitu. Saya jaga. Karyawan dia malah belajar bisnis ke saya gitu kan. Dia bilang, Ah. Pak, gimana nih gitu kan. Dia sendiri mereka ya itu beberapa, saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau di PHK, tapi nggak apa-apa Hmm. misalkan gaji nggak full dan segala macam gitu kan. Nah, udah saya Iya. dia ada jalan bisnis, ya udah jadi reseller madu gitu kan. Oh gitu. Kemudian saat ini sedang coba juga, karena tetap kopi itu walaupun bisa diseduh di rumah gitu kan, di masa pandemi Hmm. bukan sesuatu yang ciamik gitu kan. Tetap Oh masih iya. orang masih menahan. Makanya Iya. saya pikir ya udah, kopinya di ini, tapi tetap saya apa ya, brandingnya atau membangun awareness tetap ya kayak gini lah, saya pengen kaos live bikin with seruput Live kopi. bikin seruput kopi. Oke, saya nggak pakai. Tetap kayak gini, oh si Coach Abi tuh atau Kopi Coach itu masih ada gitu kan, masih Masih ada. ada. Oke. Atau saya bikin nanti ke depannya sedang bikin yang kopi bubuk gitu kan, ini lagi masa-masa desain, di masa-masa desain gitu kan, seperti itu. Oke. Banyak ya, banyak. Kalau masih Oke. gini, intinya gini, kalau masih mau tetap di bisnisnya itu gitu kan, Hmm. cari peluang barunya, peluang marketingnya, ide barunya. Nah, yang tadi saya ceritakan kan, klien saya ini Hmm. dari 500 juta ya di tahun yang lalu di bulan April ya, bulan-bulan biasa nih, bulan biasa cuma 200 juta gitu omsetnya. Kemarin April nembus 1 miliar. Wah, padahal lagi musim pandemi ya. Dia busana muslimah. Bisa Dia begitu. busana muslimah. Jadi yang Itu dia di zona apa tuh? Zona merah, kuning atau hijau kalau kita ngelihat di decoding of ekonomi kan, yes, fashion, restoran itu kan zona merah. busana muslimah itu kan ada di kuning kayak gitu kan, bukan juga di daerah Oh hijau. iya. Busana fashion itu kan, Oh gitu. orang masih mikir Ah. perut kan waktu itu kan. Tapi strateginya adalah Hmm. saya bilang genjot di awal sekarang ya. Kenapa? Orang Hmm. mumpung masih pegang duit. Oke, mumpung orang masih pegang duit. Iyalah. Wah, Anda target bulan sekarang nembus 1 miliar, yuk bareng-bareng genjot sekarang. Mumpung orang ini kan masa PSBB-nya kan waktu itu belum, genjot sekarang. Bikin kalimat-kalimat yang mumpung masih bisa gitu kan. Mumpung masih bisa. Oke. Nah, itu nembus 1 miliar kurang 60 juta waktu akhir tanggal 1 Mei ya saya dapat reportnya. Tapi beberapa hari kemudian dia report lagi, coach ternyata saya masih ada piutang di luar dari 1 miliar itu lebih. Wow, itu piutang berarti yang nggak masuk ke kas ya. Jadi nggak dihitung. Ya. Oke ya, menarik ya. Artinya kan sekarang banyak juga itu, termasuk juga profesi trainer yang kena dampak gitu kan. Oh iya. Bukan cuma UMKM doang kan. Ya. UMKM mungkin bisa lah. Trainer juga kan kelompoknya UMKM sebenarnya kalau omsetnya Anda Iya. maksimal 4 miliar per tahun itu kan. Iya betul. Masuknya ya UMKM ya. Kecuali udah jadi industri gitu kan. Dan itu juga omsetnya ini. Gini. Iya. Bagi kita yang sama-sama profesi ya, profesi di bidang training, pengembangan SDM segala macam, itu terasa banget. Oh iya, satu lagi, saya ceritakan. Apa nih? Bandung, nah, IO saya yang di Bandung, kan saya untuk training kan. Sebelum pandemi ini kami punya jadwal untuk di salah satu bank, ya, bank nasional. Ini jadwal, kita masih jadwal. Pandemi kemudian langsung pending semua. Apa yang dia lakukan? Dia ngobrol, Coach Abi, saya bikin udah, Anda optimas. Nah, pakai yang duit yang kedua. Anda punya desire apa sekarang? Ya saya harus menghidupi keluarga saya gitu kan kayak tadi. Oke. Alasannya terus gali, akhirnya coba yuk kita optimize apa saja yang ada di lingkungan Anda. Nggak taunya dia punya peninggalan kebun dari ayahnya. Nggak besar, cuman beberapa ya
dia bilang hampir 3.000 meter gitu kan. Artinya bukan hektaran. Apa yang dia lakukan? Dia nanam sayuran. Dan sekarang yang terjadi Wah, adalah dia suplai sayuran di Bandung tuh. Dia suplai sayuran ke beberapa semacam fresh market gitu. Perempuan loh, hmm, perempuan loh. perempuan ya, wih keren dong ya. Iya. IO-nya apa pending semua agenda, terus dia Masuk ke banting pertanian. setir masuk ke Sama. pertanian, terus sekarang hidup ya. Dia bilang gini, ini tanah yang mati kemarin-kemarin tuh mati gitu kan. Enggak saya garap. Ketika sekarang digarap, Di hmm, pertanian kan bikin sayuran itu nggak butuh waktu lama gitu kan. iya betul, Kayu segala macam gitu kan nggak lama gitu kan. nggak lama. Kalau padi ya lama. Padi ya lama. Sayuran, sayuran, Iya. sayuran tak nanam, Sayuran. mulai jualan. Dan beberapa jadi lahannya dia di sekitarannya itu udah mulai tuh petani-petaninya yang lebih duluan, sebetulnya petaninya itu lebih duluan, cuman bingung cara marketingnya aja gitu kan. Udah titip ke dia. Jadi dia setengah distributor juga gitu kan. Oh, gitu. Dia bilang dia kemarin Sukses ngasih ya, report, oh luar biasa. dia ngasih report ke saya, Coach Abi alhamdulillah saya udah beli sayuran gitu lagi gitu kan. Oke gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi Nah, Coach Abi, selain ini ya, selain sorry saya potong, selain istilahnya apa tadi, nyari peluang baru, kemudian dari sekian bisnisnya Coach Abi itu karyawan pada turnover nggak sih? Minta keluar? enggak, kalau saya alhamdulillah enggak. Mereka bertahan gitu kan, dan mereka bilang ya udah nggak usah, artinya gini, nggak usah berpikir gaji bahkan gitu loh, nggak usah berpikir gaji, nggak apa-apa deh Pak gitu kan, yang penting nanti kalau kita udah sama-sama ini lagi kita jalan bareng lagi gitu kan. Saya kan berpikir juga dong, ya kalaupun tidak full gitu kan, tapi adalah yang masuk buat mereka dan mereka menerima. Nah, kuncinya ini gimana caranya kan karyawan tuh bisa seperti itu gitu. Iya, iya. Sama-sama. Iya kan nggak betul, nggak jarang juga kan karena ada kerjaan di tempat kerjaannya, melihat bosnya bingung, ya udah Pak saya keluar aja deh daripada saya bingung. Sama saya dibolehkan begitu gitu kan. Tapi merekanya yang kemudian Pak enggak, saya tetap ingin ikut Bapak. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Kalaupun saya melakukan sesuatu sifatnya sementara. Jadi walaupun dia ikut orang lain itu sifatnya sementara. Mereka komitmennya gitu. Ikatan kerja masih tetap sama Coach Abi. Luar biasa memang, ya balik lagi lah saya mengkondisikan karyawan itu kan, karyawan itu kan aset, balik lagi sisi rohnya itu kita ini juga, kita bina juga gitu. Bina ya. Mereka tapi asa ajak seperti itu. Itu nilai mungkin mereka oh ya susah deh nyari tempat yang begini kali ya, kalau hari kelar gitu kan gua ya susah lah gitu. Padahal ya saya katanya orang yang galak juga sih ke karyawan gitu kan, kalau mereka tepat waktu gitu kan, mereka gitu, oh saya tuh matanya bisa keluar bijinya gitu kan. Oh gitu ya, kacamata bisa tembus ya. Tapi di luar itu tembus ya. ke mereka, saya anggap mereka kayak sahabat, rangkulan. Oke. Nah kan, iya, artinya gini ya, artinya semua UMKM nggak cuma Coach Abi aja gitu, klien Coach Abi juga rata-rata mereka juga mengalami hal yang sama dong. Oh betul. Supplier saya kopi juga Pak gimana nih gitu kan, saya bilang coba kita manuver yuk, ya udah ya makanya saya sampai bikin kemasan ini saya udah roasting di awal 1 ton kopi, jadi kopi bubuk. Mantap nih 1 ton dah. Jadi cuman sekarang nih
tadinya mau launching dengan membagikan 1000 box, ya 1000 box. Oh belum ya, belum launching ya? Nah ini kan 1000 box. Oh iya iya iya. Ini sedang desain ini masih sedang desain. Tapi ternyata percetakannya malah yang nggak siap gitu kan. Iya betul. Saya lagi mau bikin 1000 pack dan 1000 pack itu bayar pakai doa. Gak apa, nanti kan didoain supaya tetap jalan kan bisnisnya. Gitu kan. Gitu, supaya tetap Ya, lancar. Gitu. Ya, balik lagi ya, salah satu ikhtiar yang tadi adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan pada manusia yang lain, kepada makhluk Allah yang lainnya gitu kan, selain dari manusia. Kan yang kena imbas juga bukan cuma manusia, sebetulnya binatang. Betul. Yang punya kucing gitu kan udah bingung ngasih makan kucingnya kan. Iya. Kita bantu gitu. Makanya saya jadi ada kucing lagi nih, karena tetangga mau ngasih kucing yang begitu saya niat menerima kucing gitu, malah peluang rezeki ada. Termasuk yang one shot. Kita sebagai pebisnis harus jeli juga ya, Coach Asari gitu kan. Tidak ada salahnya kok kalau kita kemudian menjadi apa ya, gampangnya istilahnya tuh apa, bahasa kasarnya, bukan kasar sih, bahasa yang udah lumrahnya namanya calo ya, bahasa kerennya distributor gitu kan, atau penengah gitu kan. Ketika di sini ada seller, di sini ada buyer, nah kita tengah-tengah, itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu hal. Mediator itu bukan sesuatu hal yang negatif, itu bisa dilakukan juga oleh teman-teman semua gitu kan. Bisa dilakukan. Sekalipun profesinya di luar trainer atau coach ya, nggak masalah. Saya tadi nungguin Coach Asari itu, tau nggak, ada deal-dealan gula putih 500 kilo. Wuh, mantap ini. Itu ada gulanya. Iya. Kan? Terus barusan masuk lagi gitu kan di handphone yang satu yang lagi saya pakai untuk pantau acara ini. Juga masuk lagi gitu kan. Sampai saya sama teman-teman beberapa grup namanya grup sembako. Saya itu trainer juga loh gitu kan. Cuman beda ini aja. Itu sampai bikin gitu. Nah, jadi maksud saya, kita kan tidak tahu ya bahwa Allah akan ngasih rezeki ke kita lewat jalan yang mana ya. Kita nggak boleh menutup mata gitu. Justru kita harus pandai, harus lihat-lihat sana sini. Bisa jadi itu bisnis kita yang baru. Ya. Betul sekali. Kita yang baru. Saat ini ya soalnya jadi generator aja loh. Jadi keagenan sembako. Gitu kan. Ada orang lagi taruh di situ, selesai dapat lagi satu orang pengangguran ya kan. Betul. Saya pun kopi kan dulu begitu. Oh gitu ya? Kopi itu kan saya tidak mengkhususkan tidak memplanning sama bisnis kopi gitu. Enggak. Gara-garanya saya sering nge-coaching klien-klien saya di kafe. Okay? Oh gitu. Kafe pindah-pindah, kafe sini. Saya mikir, gua ngasih omset terus ya ke mereka. Akhirnya apa? Gua buka kafe aja gitu kan. Makanya namanya kopi coach itu ya coffee and coach gitu. Seperti itu. Oh iya. Oh dari situ ternyata. Dari situ kemudian balik lagi, itu kan desire-nya saya ciptakan. Jadi setelah ada kan, ada terlintas, gue bisnis A gitu, gue bisnis kopi, langsung desire-nya dimunculkan. Alasan utama apa yang mewajibkan, mengharuskan gue bisnis kopi. Nah, desire-nya diciptakan. Dibangkitkan ya, supaya bisa dibangkitkan. Ternyata dari semua yang ada di saya adalah saya ingin membantu petani Indonesia, petani kopi khususnya. Akhirnya belajar sampai ke perkebunan kopi, ke kebun-kebun gitu. Oh gitu. Akhirnya ya saya
pelajari tentang kopi dan lain-lain gitu kan. Dan sebenarnya juga bulan Juli besok, mudah-mudahan corona segera berakhir gitu kan, ada calon buyer saya dari luar Indonesia, sampel Gitu. itu kan, sampel segala macam udah oke. Dia bilang oke, waktu sebelum pandemi dia bilang oke, saya bulan Juli datang ke Indonesia gitu kan, boleh nggak diajak ke kebun? Boleh. Dan qadarullah, dari gitu kemudian saya dapat apa? Dapat orang yang ngasih lahan 40 hektar untuk dikelola. Jadi nah saya sedang mencontohkan apa? Bisnis itu bisa jadi dimulai dari hal yang ya gue bisa ini aja. Nah setelah tercetus, baru kemudian munculkan desire-nya. Ya, munculkan desire-nya. Tidak harus juga bisnis itu dimulai, oh ini hobi saya, nggak harus juga. Oh ini passion saya, no, passion itu diciptakan nanti setelah jadi, setelah berjalan passion diciptakan gitu kan. Oh gitu ya. Bukan. Saya sampai sekarang untuk nyeduh kopi yang latte art, saya nggak bisa kok nyeduh kopi yang latte art. Oh gitu. Tapi kalau nyeduh yang manual, yang kopi Manual. tapi yang latte art bikin bagus, kenapa? Karena fasenya udah bukan di situ. Ngapain gue main passion kalau gitu kan? Itu kan fase saya adalah ngembangin bisnisnya, nambah karyawan, cari investornya kan. Kena corona gitu kan. Ada satu bocoran boleh ya? Boleh nih. Boleh lah. Seneng banget ini. Seluruh bisnis saya selalu menggunakan uang orang lain. Wah, ini nih. Dan serunya lagi, ada beberapa yang orangnya nggak ketemu dengan saya, uangnya nyampe ke saya. Bisa begitu ya? Ini berarti tingkat atau level trustingnya udah level dewa ini. Nah, kalau sama-sama belajar NLP dan mengajarkan NLP gitu kan, ya harus sampai begitu kan? Harus sampai begitu. Iya betul. Gimana caranya ngebangun trust? Orang itu nggak harus ketemu dengan kita, tapi dia mau menggelontorkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Dan tidak. Betul. Dan jangan salah, tidak semua bisnis yang saya lakukan kemudian untung. Ada yang kemudian juga buntu. Oh gitu. Saya pernah pengalaman punya fase 2013, saya menjalankan bisnis yang bukan di wilayah saya, di koridor saya, pakai uang orang lain. Begitu 3 bulan rugi 400 juta. Dan lumayan, tidak nuntut. Orangnya nggak nuntut. Kalah bro, mendingan aja. Tapi balik lagi ya, kalau terjadi sesuatu kita nggak boleh ngumpet, nggak boleh ngilangin. Betul sekali. Ganti nomor handphone. Betul. Kita harus pasang. Wah itu ya. Saya bilang oke, ini kejadian seperti ini, bla bla, saya jelaskan, masuk segala macam. Kemudian dia bilang oke, nggak masalah, no problem, sekarang gini aja, lalu bisa lagi cari proyek lagi, tapi lu mau ngambil untung ya. Nah, jadi ini anak saya kerugiannya saya ganti pakai proyek baru, saya dapat untung nggak apa-apa. Sampai sekarang orang bahkan beberapa proyek, bukan proyek ya, beberapa kali bendera saya, perusahaan saya dipegang sama dia, dan saya dapatkan profit. Jadi sebenarnya krisis itu kan tidak mesti ada masanya pandemi ya. Krisis itu sebetulnya bisa setiap saat. Cuma bedanya pandemi ini krisis yang global itu doang. Krisis yang paling bahaya itu adalah ketika diri kita sudah tidak itu paling banyak. Krisis yang paling bahaya adalah ketika diri kita sudah tidak mau melakukan apapun, sudah tidak mau berprogres, sudah tidak ada keinginan, itu udah krisis, sudah kacau. Itu ya yang bahaya ya. Sekrisis apapun situasi dan kondisi, kalau diri sendirinya tidak mengalami krisis yang tadi disebutin oleh Coach Abi, itu pasti bisa menghadapi ya. Insya Allah masih bisa. Saya pernah hidup di jalanan kok, yang paling dasar banget gitu kan. Toh bisa gitu.
Saya tidur di lingkaran rumah orang kok, gitu kan, kok masih bisa hidup. Nah ini kalau dirinya krisis, ya udah, apalagi krisis identitas, krisis spiritual, Ya, krisis yang macam-macam, susah bertahan hidup kayaknya. ya itu. Kalau kalau begini, insya Allah masih bisa. Yang penting terus. Makanya bahasa saya tuh let's do it itu ngajak, ayo, bukan bukan nyuruh gitu kan. Lu lakukan, tapi ngajak, ayo lakukan, ayo lakukan. Apa yang dilakukan itu tadi, doanya dirajinkan lagi, ya ditambahkan, minta orang lain berdoa sama kita, optimisnya juga diperbaiki. Optimisnya salah satunya saya paling paling menyuruh atau benar-benar menginstruksikan ke klien saya adalah hindari asupan-asupan yang negatif. Karena itu kan ini ya, Misalnya apa tuh? Hoax. bukan itu. Saya Apa tuh? menghindari lagu-lagu cengeng. Oh, lagu-lagu cengeng. Saya hindari, gitu kan. Klien saya selalu hindari lagu-lagu cengeng. Gitu. Kemudian bacaan-bacaan, ya, tontonan-tontonan. Bukankah informasi yang masuk ke dalam tubuh kita itu lewat panca indera itu terdiri dari, kurang lebih kalau diterjemahkan, terdiri dari tulisan-tulisan di medsos, status kita. Kedua juga adalah apa namanya, gambar-gambar, film. Seringnya nonton film-film yang Berderai air mata gitu. ini para drakor Oke. ucapan-ucapan. Gini coach, saya tahun 95 ngebuang diri dari Tasikmalaya. Yang kasih ngebuang diri dari Tasikmalaya. Saya hidup sendiri. Terus saya karena memang nggak punya alat, ya nggak bisa menghubungi ke orang tua, ke Tasik dalam kondisi apapun. Jadi saya telan sendiri. Banyak orang tua yang bilang, udahlah, ngapain juga hidup susah, udah di sini aja bareng orang tua. Sekilas kalimat makan enak, tidur enak. Pasti begitu. Iya. Tapi justru itu bisa menurunkan apa sih le, ngumpul aja, simbo nih kangen gitu kan, ngumpul orang ngumpul, mangan ngumpul gitu kan. Aduh sayang begitu, yang positif sama kasih informasi ke orang tua, alhamdulillah begini. Sekarang alhamdulillah saya wajib bersyukuri dengan ini semua. Dari ngompreng segala macam, mulainya bisa kuliah S1, kuliah S2 selesai, nangis sertifikasi. Sekarang kan tahu sendiri, sertifikasi itu nggak ada yang murah. Iyalah. Betul. Benar. Iyalah. Nggak ada yang murah. Bisa yang sampai sekali daftar puluhan juta gitu kan. Iya, betul. Jadi itu let's do it. Doa optimis ikhtiar tawakal. Desire, optimize, inisiatif, take in. Itu kuncinya dari saya. Luar biasa. Coach Abi luar biasa ini duit. Kalau dibahasin panjang kayaknya jadi workshop ya. Saya pernah lihat deh. Jadi workshop. Apa? Misalkan gini juga. Flyernya. Duit untuk leadership, duit untuk selling, duit untuk marketer gitu kan, bisa banyak. Oh gitu. Oh ya, ada aplikasinya ya. Oke, terakhir nih Coach Abi nih. Terakhir, kira-kira pesan-pesan dari Coach Abi untuk UMKM itu apa gitu loh, untuk masa krisis ini? Teman-teman UMKM, apa namanya, kan kalau memang tidak bisa offline, maka lakukan online. Kalau memang tidak bisa menjual 100, jual dulu 1, jual dulu 2 gitu loh. Maksud saya, lakukan yang terbaik saat ini, kemudian nikmatin hasilnya, lakukan evaluasi, kemudian lakukan lagi yang terbaik, nikmatin hasilnya,
evaluasi. Masalahnya adalah kita ini sering banget tidak mau menerima hasilnya. Lupa waktu dulu zaman omsetnya besar, lupa bersyukur. Zamannya pandemi sekarang, rajin mengeluh. Nah, itu yang tidak baik. Ya, itu yang tidak baik. So, untuk para pelaku UMKM semua, selain tadi yang do it tadi, gitu kan, yuk, ini masanya untuk evaluasi. Menerima yang dulu-dulu evaluasi, ini apa nih yang kurang ya? Terus lakukan. Sambil, ya udah, gue jualan online deh, gitu kan. Ya sudah, kalau misalkan yang tadinya buka warung gitu kan, buka warung, ya kan bisa kerjasama dengan pelaku ojek atau ghost ojek ya. Ojek itu bisa pangkalan, bisa non pangkalan yang online, bisa kan, bang, nanti kalau ada yang mau butuh makanan boleh ya ke sini ya, ke warung saya, bungkus, bantu sebarin, kerjasama seperti itu kan juga bisa. Jadi Betul, betul. celah-celahnya ambil aja, sekecil apapun dibesarkan, sekecil apapun besar. Ya, dan yang pasti ya tetap fight ya. WFH itu sendiri kan saya makanya wild bukan fight, jadi tetap ada sesuatu, ada wildnya, ada apa ya, wild tuh ada yang dilakukannya, ada yang nya itu dan hanya Fight. fight ya, tetap fight, tetap berjuang, dan hanya itu ada hope, ada harapan. Oke. Terus saja. Siap. Ya, dan jangan lupa Pokoknya satu lagi, coba apa nih? pelaku UMKM juga, kalau misalkan Anda ini kenal dengan Coach Asari, ya nanya. Iya, padahal nanya mah gratis. Benar, butuh pendamping loh. Ini yang klien yang saya tadi yang tadi, tahu nggak? Dia baru masuk ke saya masa pandemi. Kita di coaching online. Oh gitu. Kita coaching online. Coaching online nggak ketemu, ya? Nggak ketemu. Bayar lagi. Bayar lagi. Saya makanya tadi coaching. Di coaching. Bayarnya segini besarnya kata dia gitu kan. Yang lain-lain itu cuma 1-2 juta ada yang tapi langsung ini. Saya bilang ya monggo gitu kan. Nah, kan monggo. Tapi kata dia, saya insya Allah gitu kan, saya insya Allah deal. Insya Allah bisa. Tembus, tapi bingung ya. Oh, gitu. Bagi teman-teman UMKM, Anda mau scale up, Anda bisa optimize. Salah satunya tuh cari mentor-mentor. Dia dapat sekali. Kenapa? Anda tuh bisa tanya sama dia, mungkin itulah 1-2 worksheet dia jalan. Berikutnya langsung berdasari. Jangan pernah kita ini kemudian, tapi kan ilmu gratis, betul ilmu gratis, tapi waktu kita mengganti keluarga kita perlu diganti juga ya kan? Iya, itu dia. Iya, betul sekali. Nah, artinya apapun situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, UMKM kah, pengusaha kah, ya siapapun yang terkena dampaknya itu mesti harus kuat gitu ya. Yes. Mesti kuat menghadapi. Duit ya. Yes. Duit artinya ya lakuin aja apa yang bisa. Kalau kata orang Sunda, sabisa-bisa gitu ya. Sabisa-bisa gitu. Kudu bisa, bakating ku butuh. Yeah. Artinya sebisa mungkin apapun yang dilakukan ya lakukan aja gitu. Yes. Karena ini dasarnya adalah kebutuhan. Yes. Bukan pengennya gue mau nggak pengen lah, ngapain itu kan di luar kompetensi gue. Nah kalau nggak dilakuin, perut kosong, dapur nggak ngebul, kan ini yang lebih bahaya kan gitu. Betul. Jadi ya luar biasa nih coach. Kita memang mesti apa ya, mesti membangkitkan epos itu ya, energi positif bagi semua orang. Makanya saya bikin kayak begini saya pikir ya, ini bagian kalau bagi kita kan salah satu bagian dari ikhtiar kita. Iya, betul. Ke depan gitu kita ya, saya khususnya itu akan lebih banyak mengundang lagi teman-teman yang mau berbagi kita. Kalau saya pantau terus. Ya walaupun medianya masih media inilah
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan let's do it itu tidak diukur dari apakah berbayar atau enggak segala macam gitu kan. Dan Oke. akhirnya saya juga untuk bisnis madu sampai beli alat tes kemurnian madu gitu kan. Oh gitu. Segitunya Selama ya? ini ya Serius berarti nih bisnisnya? akhirnya begitu. Makanya kan di branding, urus segala macam gitu. Dari yang tadinya cuman apa nih ya lakukan dan dioptimalkan malah jadi punya branding baru. Oke, siap. Oke, Coach Abi nih, kata pamungkas lah. Yes. Kata pamungkas atau closing statement dari pertemuan kita nggak usah panjang-panjang, 1 jam aja udah cukup. Iya. Buat apa? 1 jam. Kalau panjang-panjang nanti jadinya workshop. Ya, nih kira-kira apa nih closing statement dari Coach Abi yang itu bisa jadi daya ungkit teman-teman yang menyaksikan video ini. Silakan Coach. Sebelum kita tutup nih. Ya terakhir banget ya teman-teman, semua orang siapapun dia, bagaimanapun kondisinya saat ini, keturunan siapapun dia, kaya miskin, pengusaha atau bukan segala macam, kita bisa keluar semuanya dari masa pandemi ini. Ya. Yang penting kuncinya let's do it. Oke, siap. Oke. Teman-teman, let's do it ya, let's do it. Apapun yang bisa teman-teman lakukan mulai dari sekarang. Oke, Coach Abi, terima kasih ya. Hubungin Coach Asari. Ya selebihnya hubungin Coach Asari kalau ada kesulitan-kesulitan. Bisa lah, ke saya bisa, ke Coach Abi juga bisa, ke siapa aja lah. Yang penting bisa berdaya gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya menyaksikan live streaming melalui Facebook gitu kan. Kesempatan pertama kita kedatangan tamu yaitu Coach Abi ya. Ini coach yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat statusnya luar biasa nih. Tiap hari beliau selalu ada hal baru. Saksikan aja di sosial medianya. Saya juga beruntung walaupun belum pernah ketemu secara offline, beberapa kali nggak jadi, secara online ternyata enak juga ngobrolnya ya. Oke. Teman-teman, hatur nuhun Coach Abi atas atensinya. Terima kasih dan sampai jumpa di ngabuburit kedua esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.